semuanya, di sini aku ingin menjelaskan bagaimana proses transaksi yang terjadi di perusahaan jasa cleaning service milik Tom Brennan, di mana transaksi tersebut akan meliputi jurnal umum, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup, serta buku besar. Adapun transaksi yang pertama untuk penyusunan jurnal umum adalah pada transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli, sellholders invest $20.000 cash in the business in change for ordinary share. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah cash yang bertambah di debit sebesar $20.000 saat capital ordinary yang bertambah di kredit sebesar $20.000. Lalu, transaksi selanjutnya pada tanggal 1 Juli adalah purchase used truck for $12.000 and paying $4.000 cash and the balance on account. Ini yang menandakan bahwa adanya pembelian equipment menggunakan cash tunai dan sisanya adalah utang. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah akun equipment, cash, dan akun payable, di mana equipment akan bertambah sebesar $12.000, cash akan berkurang sebesar $4.000, dan akun payable akan bertambah $8.000. Cash akan berkurang di kredit, akun payable akan bertambah di sisi kredit, sehingga antara sisi debit dan kredit pada tanggal 1 Juli atas pembelian equipment akan sama. Kemudian, pada transaksi di tanggal 3, tertera bahwa purchase cleaning supplies for $2.100 on account, berarti adanya pembelian supply secara kredit, maka akan berpengaruh pada akun supplies dan akun payable, di mana akun supplies akan bertambah di sisi debit sebesar $2.100 dan akun payable akan bertambah di sisi kredit sebesar $2.100. Kemudian lanjut pada tanggal 5 Juli, di mana dibayarnya $1.800 adalah asuransi dibayar di muka. Maka dari itu, jurnal yang dibutuhkan di sini adalah akun prepaid insurance dan cash, di mana prepaid insurance akan bertambah di sisi sebelah debit dan cash akan berkurang di sisi sebelah kredit. Dan transaksi selanjutnya yaitu tanggal 12, di mana di sini bill customer sebesar $5.900 for cleaning service. Maka transaksi atas tanggal 12 akan mempengaruhi akun receivable dan service revenue, di mana akun receivable akan bertambah sebesar $5.900 dan service revenue akan bertambah sebesar $5.900. Akun receivable bertambah di sisi sebelah debit dan service revenue akan bertambah di sisi sebelah kredit. Dilanjut pada transaksi tanggal 18, tertera bahwa pay $1.500 cash on amount out on truck and $1.400 on amount out on cleaning supplies. Di sini akan menimbulkan dua jurnal sekaligus, di mana dua jurnal tersebut atas pembayaran utang untuk total nominal $1.500 dan total nominal $1.400. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah di sini ada akun payable yang berkurang $1.500 di sisi debit dan cash yang berkurang di sisi kredit atas pembayaran utang sebesar $1.500, dan jurnal kedua akun payable yang berkurang di sisi debit sebesar $1.400 dan cash yang akan berkurang di sisi kredit sebesar $1.400. Dan transaksi selanjutnya adalah tanggal 20 Juli, di mana transaksi tersebut menyebutkan bahwa pay $405.000 cash for employees salaries, di mana transaksi tersebut akan melibatkan secara langsung account salaries and wage expense dan cash, di mana salaries and wage expense akan bertambah sebesar $4.500 di debit dan cash akan berkurang sebesar $4.500 di kredit. Kemudian untuk transaksi tanggal 20, transaksi tersebut dijelaskan bahwa paid $4.500 cash for employee salaries yang akan melibatkan secara langsung akun cash dan akun receivable. Cash akan bertambah di sisi debit sebesar $4.400 dan akun receivable akan berkurang di sisi kredit sebesar $4.400. Kemudian transaksi selanjutnya ada di tanggal 25, di mana transaksi tersebut adalah bill customer $8.000 for cleaning service. Transaksi ini akan mempengaruhi akun receivable dan akun revenue, di mana akun receivable akan bertambah di sisi debit sebesar $8.000 dan service revenue akan bertambah di sisi kredit sebesar $8.000.
Lalu pada transaksi tanggal 31 tertera bahwa paid $350 for the monthly gasoline bill for the truck. Maka jurnalnya di sini adalah gasoline expense and cash, di mana gasoline expense akan bertambah sebesar 350 di debit dan cash akan berkurang sebesar 350 pada sisi kredit. Dan transaksi yang terakhir adalah tanggal 31, yaitu di mana di sini ada pengungkapan bahwa adanya pembayaran penuh pada dividen. Maka jurnal yang terkait adalah dividen dan cash, di mana dividen akan bertambah di sisi debit sebesar 1.200 dan cash akan berkurang di sisi kredit sebesar 1.200. Setelah penyusunan transaksi jurnal umum, tahap selanjutnya adalah penyusunan buku besar, di mana buku besar ini adalah kumpulan akun-akun sejenis yang memperkirakan masing-masing saldonya yang nantinya akan disusun pada neraca saldo. Di sini sebagai contoh ada buku besar cash, yang mana di sini buku besar cash harus dikelompokkan sesuai dengan transaksi cash. Misalnya, pada tanggal 1 di jurnal umum ada transaksi yang mempengaruhi cash, di mana cash akan bertambah di sebelah debit sebesar 20.000. Maka di buku besar untuk kolom date ditulis tanggal sesuai dengan transaksi atau kejadian cash bertambah. Di kolom akun ditulis dengan nama akun cash, di kolom referensi ditulis dengan nomor akun yang berkaitan dengan cash, yaitu 101. Maka di kolom debit akan bertambah sebesar 20.000 karena pada jurnal umum cash bertambah sebesar $20.000, maka balance-nya adalah 20.000. Lalu contoh kedua adalah pada tanggal 1, di sini ada transaksi yang mempengaruhi cash, namun cash berkurang sebesar 4.000. Maka 20.000 jadinya dikurang dengan 4.000. Hasil balance-nya adalah 16.000. Begitu pula untuk akun seterusnya. Namun diingat bahwa jika saldo awalnya cash ada di sisi debit, maka ketika dia bertemu dengan kredit akan berkurang hasilnya atau akan mengurangi kredit. Hal tersebut juga akan terjadi pada suatu akun, yaitu akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan yang masing-masing memiliki saldo normal atau saldo awal di kredit. Maka ketika komponen-komponen tersebut berhadapan dengan debit, maka akan dikurangkan dan saldonya akan tetap di kredit. Lalu jika buku besar telah disusun, maka disusunlah neraca saldo, di mana itu adalah neraca saldo masa akhir dan akan disusun kembali jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian yang sudah disusun untuk penyesuaian pada Binance Clearing Service, di mana pada tanggal 1 service provide both unbilled and collected actually 31 were $3.300. Maka jurnal yang dibutuhkan di sini adalah akun receivable sebesar $3.300 dan service revenue sebesar $3.300. Akun receivable akan bertambah di debit sebesar $3.300 dan akun service revenue akan bertambah di kredit. Kemudian selanjutnya adalah depreciation on equipment for the month was $500. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah depreciation expense sebesar $500, accumulation depreciation equipment sebesar $500 di kredit. Lalu dan selanjutnya ada one of insurance expired, di mana di sini ada asuransi yang sudah expired, maka jurnal penyesuaiannya adalah insurance expense sebesar 150 dan prepaid insurance sebesar 150. Terus ke jurnal penyesuaian selanjutnya ada an inventory count show $600 of cleaning supplies on hand at Juli 31. Maka di sini jurnalnya adalah supplies expense pada debit sebesar 1.500 dan supplies pada kredit sebesar 1.500. Dan jurnal penyesuaian yang terakhir adalah accrued but unpaid employee salaries were $2.200. Maka di sini jurnalnya adalah salaries and wage expense sebesar $2.200, salaries and wage payable sebesar $2.200. Setelah disusunnya jurnal penyesuaian, maka tahap selanjutnya adalah menyusun neraca lajur atau worksheet. Nah, di sini sudah ada worksheet yang sudah ditunjukkan, di mana worksheet itu adalah kertas kerja yang menunjukkan sejumlah akun-akun tertentu seperti neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan posisi keuangan.
di mana neraca saldo itu akan berisikan saldo-saldo pada akhir penyusunan atau neraca saldo setelah buku besar. Jurnal penyesuaian adalah angka-angka berisikan jurnal penyesuaian yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan adalah di mana neraca saldo yang sudah dikurangi oleh jurnal penyesuaian atau ditambah oleh jurnal penyesuaian sesuai dengan jenis atau komponen akunnya tertentu. Kemudian ada laba rugi, di mana laporan laba rugi ini hanya memuat pendapatan dan beban yang akan menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom posisi keuangan, di mana posisi keuangan hanya memuat akun-akun real saja, di mana akun-akun real tersebut adalah aset, ekuitas, dan liabilitas. Contohnya adalah ada akun wage and salaries expense yang sebelumnya memiliki saldo sebesar 4.500 di debit pada neraca saldo. Namun terjadi adanya penyesuaian sebesar $2.200, di mana jumlah penyesuaian akan bertambah sebesar 22.000. Maka di kolom neraca lajur 4.500 pada kolom neraca saldo di sebelah debit dan 2.200 pada kolom penyesuaian di sebelah debit. Maka atas pemostingan pada neraca lajur atas neraca saldo dan penyesuaian nantinya akan dijumlahkan antara 4.500 tambah 2.200 dan hasil akhirnya adalah menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Namun jika wage and salaries expense pada jurnal penyesuaian itu ada bersisi di sebelah kredit, maka 4.500 harus dikurangi dengan 2.200. Maka di situ dia akan dihasilkan akun atau nilai nominal neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita melewati beberapa step transaksi atas penyusunan transaksi pada perusahaan jasa binan, maka tahap terakhir adalah kita menyusun laporan keuangan pada binan service atau binan cleaning service, di mana penyusunan laporan keuangan ini terjadi menjadi 3 bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Di sini laporan laba rugi sama halnya dengan laporan laba rugi perusahaan lainnya, di mana pendapatan akan dikurangi dengan beban. Di sini didapat bahwa pendapatan sebesar 17.200 dan total bebannya adalah 92.000. Maka didapatkan net income sebesar 8.000. Kemudian ada laporan ekuitas, di mana di sini tidak ada modal awal atau retained earnings, maka akan dinolkan. Kemudian akan ditambah dengan net income sebesar 8.000 dan dikurangi dengan dividen sebesar 1.200. Maka hasil perubahan ekuitas yang terjadi adalah 6.800. Lalu berlanjut pada pelaporan posisi keuangan, di mana di sini pelaporan posisi keuangan komponen aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini komponen aset terlihat jelas memiliki total sebesar 36.200 atas aset lancar dan aset tidak lancar. Dan komponen ekuitas di sini terdapat 26.000 serta liabilitas terdapat 9.400 yang akan dijumlahkan menghasilkan hasil akhir sebesar 36.200 yang hasil akhir tersebut sama dengan ekuitas. Setelah melakukan tahap pelaporan keuangan, tahap selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun pendapatan beban dividen, karena untuk mengurangi resiko adanya pengakuan pendapatan di periode tahun yang akan datang dan adanya pengakuan beban di periode yang akan datang dan adanya tidak diakui dividen yang sudah dibagikan di periode yang akan datang. Maka ketiga akun tersebut harus ditutup. Akun pendapatan yang semula memiliki saldo normal di kredit akan dipindahkan ke debit, sehingga nantinya akun pendapatan tidak memiliki angka sama sekali atau tidak memiliki nilai nominal sama sekali. Sebagai contohnya di sini pada tanggal 31 bahwa service revenue dipindahkan ke debit akan berkurang menjadi 0. Kemudian akunnya adalah income summary, di mana di sini dia bertambah di kredit. Begitu pula untuk beban. Akun beban yang semula memiliki saldo normal di debit itu akan berpindah ke kredit agar saldo-saldo beban menjadi 0 dan tidak ada beban yang akan diakui di tahun depan.
Untuk dividen akan berkurang sebesar 1.200 di kredit dan lawannya adalah retained earnings sebesar 1.200 di debit. Maka jurnal-jurnal tersebut adalah untuk menutup akun pendapatan beban dan dividen agar tidak muncul kembali di tahun periode selanjutnya. Langkah yang terakhir adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan, di mana di sini tidak ada lagi akun pendapatan, akun beban, dan akun dividen karena semula ketiga akun itu sudah ditutup. Maka neraca saldo setelah penutupan akan menimbulkan akun-akun real saja, di mana akun real itu adalah akun aktiva, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Sehingga untuk neraca saldo setelah penutupan, total debit dan kredit harus sama dan selaras. Baik, sedikitnya penjelasan dari saya mengenai step by step atau proses transaksi dari cleaning service milik Brennan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.